Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Materi kita kali ini kemarin kan sudah melewati persamaan diferensial orde 2 linear yang bentuknya homogen lah, bentuknya homogen. Kali ini kita bahas tentang persamaan diferensial linear orde 2 yang bentuknya itu yang non homogen. Artinya itu non homogen berarti yang ruas kanannya ini merupakan suatu fungsi tertentu. Itu yang pertama bisa polinomial, bisa eksponensial, bisa fungsi trigonometri atau fungsi sinusoidal, atau bisa juga fungsi campuran. Fungsi campuran itu bisa dengan eksponensial dengan sinusoidal plus binomialnya, ya kan, yang polinomialnya tergantung soalnya nanti, atau tergantung sistem fisis dari apa yang diteliti nantinya. Nah, ini sedangkan ini sudah seperti persamaan 6.1. bentuk ini kan kemarin yang persamaan 6.1 ini kalau sama dengan 0 itu dikatakan yang homogen. Sedangkan kalau sama dengan fungsi tertentu di sini dianggap misalnya dibesarkan adalah fungsi x, ya kan? Nah, yang model seperti inilah namanya bentuknya non homogen. Terus yang kedua, jika ada konstanta tertentu, ya kan, ini yang dasar-dasar untuk menelaah hal-hal seperti ini. Jika ada konstanta yang konstanta untuk d kuadrat ini kan, untuk orde 2-nya ini kan, untuk berderajat 2 ini kita kita coba reduksikan sehingga untuk konstanta ini hilang. Reduksi dengan inversnya kan, reduksi dengan invers per A2, jadi hasilnya seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah seperti ini ya baru bisa dilakukan lakukan penyelesaian solusi. Lalu ada dua dia. Ini ada general solution dari persamaan 6.1 tadi kan. Ini. Ada general solution untuk persamaan ini. Yang pertama itu kita cari dulu solusi komplementernya. YC-nya ini solusi komplementer. Lalu kedua itu kita cari solusi penyelesaian khususnya. Sehingga untuk solusi umum itu sama dengan Y ini sama dengan YC ditambah dengan YP-nya, ingat ya. Ini. Jadi untuk untuk kasus-kasus seperti ini, yang pertama kalau untuk kita menyelesaikan kan kita cari YC-nya dulu. Solusi penyelesaian komplementer. Penyelesaian komplementer caranya itu kita anggap homogenkan dulu. Kita anggap homogen, ya kan? Kita anggap homogen, pekerjaannya sama. Cara proses homogennya sama seperti pertemuan kita kemarin sebelumnya kan, cara homogen seperti apa. Yang pertama kita cari dulu persamaan karakteristik, lalu tentukan akar karakteristik. Setelah akar karakteristik diperoleh, tinggal tinggal dilihatkan akar-akarnya dapat seperti apa, mungkin berbeda seperti apa, yang kembar seperti apa, kompleks conjugate seperti apa, conjugate saja seperti apa, ya kan, itu tergantung akar-akar karakteristiknya. Itu sama. Lalu yang uniknya di sini untuk yang ruas kanan tidak nol kan, side not zero. Untuk ruas kanan tidak nol ada penyelesaian khusus YP-nya. Nah, penyelesaian khususnya ini ada tiga versi juga. Yang pertama itu polinomial, yang kedua itu eksponensial, yang ketiga itu sinusoidal, dan keempat itu campuran. Ada 4 sih sebenarnya. Ada 4 campuran. Oh ini yang versi bahasa Inggrisnya. Ada yang versi bahasa Indonesia biar kalian tidak bingungan. Ini kan sama toh. Ini kita misalnya ambil contoh satu kan. Jika ruas kanan itu berupa fungsi trigonometri.
Jika Ross kanan berupa fungsi trigonometri, maka ada pemisalan untuk YP-nya. Untuk pemisalan untuk YP itu yaitu kalau bentuknya seperti ini, 3 cos 2x, ya kan? Jadi kita misalkan itu adalah A cos 2x tambah B sin 2x, di mana A dan B ini merupakan konstanta tak 0. Terserah sih kalian. Kalian mau pakai A1 cos 2x tambah A2 sin 2x. Jadi misalnya di sini, ini kan digunakan 3 cos 2x. Jadi kalau 3 sin 2x, berarti solusi khususnya itu untuk YP-nya itu adalah A sin 2x ditambah A1 sin 2x ditambah A2 cos 2x. Tergantung sih, tapi sebenarnya ini sama sih. Ini kalau bentuknya itu sinusoidal ya, dalam fungsi trigonometri. Nah, ini contohnya misalnya ada Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah dengan 4Y sama dengan cos 2x ya. Ada contoh seperti itu ini. Yang pertama itu kita homogenkan dulu. Kita anggap ini jangan dulu dipengaruhi sama ini. Kita homogenkan dulu. Homogen juga sama seperti kemarin ya kan. Kita misalkan dengan Y itu adalah eksponensial dx, Y aksennya itu adalah D eksponensial dx, sedangkan Y double aksen itu adalah D kuadrat eksponensial dx. Kemudian kita substitusi, kan caranya seperti kemarin ya. Kita substitusi, lalu kita peroleh ini akar apa namanya? Setelah difaktorisasi, kita peroleh akar karakteristiknya, yaitu D1-nya itu adalah minus 4, D2-nya itu adalah minus 1. Ya kan, minus 4 dan minus 1 itu adalah akar berbeda. Akar berbeda itu kita kembalikan nanti jadi solusi umumnya. Bentuk umum atau solusi umum dari akar berbeda itu adalah A1 ya kan eksponensial D1x tambah A2 eksponensial D2x. Di sini dia gunakan C1 C2. Karena A1 adalah minus 4 dan ya kan D1 adalah minus 4 dan D2-nya adalah minus 1 sehingga C1 eksponensial minus 4x ditambah C2 eksponensial minus x. Nah, ini yang disebut YC. YC ini yang seperti ini, ya kan? Adalah fungsi komplementer atau solusi komplementernya yang di sini. Juga sama, ini kan di seperti ini kan, ini yang bentuk homogen. Kemarin kan untuk komplementari atau homogen solution juga sama, ya kan? Kita buat dulu yang kemarin kan, ini ada Y sama dengan eksponensial mx, tapi kita pakai dx kan, di mana m itu adalah konstanta, sama kita gunakan seperti ini juga sama. Lalu kembalikan di apakah dia itu real berbeda atau realnya sama atau real kompleks, ya tergantung nanti dari akar-akar karakteristiknya. Setelah kita peroleh setelah diperoleh solusi komplementer, kita coba cari solusi khususnya. Di sini misalkan YP ya. Jadi sama. Karena di sini bentuknya itu sinusoidal, ya kan? Bentuknya di sini sinusoidal atau fungsi trigonometri. Hingga kita pakai pemisalnya begini lah. Nah, pemisalan begini, A cos 2x ditambah dengan karena ini adalah cos, berarti A cos 2x ditambah B sin 2x. Ya kan? Nah, kita sudah dapat ininya. Lalu cari turunan pertama. Turunan pertama dari sini, ya kan? Berarti 2-nya ke depan, minus karena cos ini turunannya itu adalah sin, min sin. Minnya ke depan, minus 2A sin 2x ditambah dengan turunan dari sin ini, sin 2x. Sini adalah cos kan? 2x itu 2, 2-nya ke depan, 2B cos 2x. Atau seperti ini, misalnya turunan dari sin 3x ini ya. Turunan dari sin 3x berarti kalian tulis dulu 3-nya ya kan. 3 yang depan ya kan, ini turunan ya. 3 turunan dari sini adalah cos 3x ya kan. Ini caranya. Beda integral. Kalau integral itu berarti 1/3 cos
sepertiga karena sini tuh min cos min sepertiga cos 3x. Tapi jangan dulu integral, kita fokus untuk turunan. Nah ya, ini sudah. Lalu kita coba turunkan lagi. Misalnya A cos 2x, B sin 2x. Kita coba. Intinya adalah cos x, ya kan? Sama dengan sin 2x. B sin 2x, ya kan? A cos 2x tambah B sin 2x. Ini untuk pemisalan kita kan, karena bentuknya kan bentuk fungsi trigonometri. Lalu kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya, ya kan? Cari turunan pertama dari ini, toh berarti ini A cos ini jadi sin karena min, toh min. Lalu cos 2x, turunan dari 2x adalah 2. Sama juga ini, turunan dari sin ini adalah cos, ya kan? B-nya tetap, dan turunan dari 2x ini adalah 2. Sudah peroleh sampai sini, kan? Lalu cari turunan keduanya lagi. Cari turunan keduanya lagi. Ini sin kan? Sin, turunan dari sin itu cos. Cos kan? Cos 2x itu 2, 2 kali 2 adalah minus 4. Ini juga berarti ini turunan dari cos itu adalah minus min sin, ya kan? Sin, ini plus dia jadi minus. Terus turunan dari 2x adalah 2. 2 kali 2, 4. Ini kita sudah peroleh minus 4 cos 2x dikurang 4b sin 2x untuk turunan keduanya. Ini turunan pertama, ini ya kan, turunan pertama ini turunan kedua. Lalu ini kita substitusikan ke sistem. Setelah kita dapat ini lah, nah ini tadi kita substitusikan ke sini, ke soal yang ini, ke soalnya. Soal yang sama dengan cos 2x. Kita substitusikan yang y double aksen tadi, ya dah. Yang double aksen, ya dah, y double aksen ditambah dengan 5y aksen. Berarti tambah 5 dalam kurung y aksennya kita substitusi, ya dah. Y aksennya kita substitusi, lalu ditambah dengan 4, tambah dengan 4, ya kan? Lalu y-nya kita substitusi, A cos 2x tambah B sin 2x sama dengan cos 2x, sama dengan cos 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kan tinggal dikali dulu, tak? Ini masuk semua, yang 5 ini dikali 10. Ini proses aljabar. Kalau proses aljabar kalian sudah paham bagaimana fungsi distribusi perkalian terhadap penjumlahan, ya kan. Ini proses aljabar, lalu diperoleh sisa ini minus 4a tambah 10b tambah 4a, maksudnya cos 2x-nya ini dikeluarkan kan. Ini ceritanya cos 2x itu dikumpulkan sendiri dan sin 2x itu dikumpulkan juga sendiri, ya kan? Sehingga dia tidak rancu nanti. Cos 2x ini sudah dikumpulkan sudah dikumpulkan di sini, sedangkan sin 2x juga sudah terkumpul di sini, lalu sama dengan cos 2x, ya kan? Ingat, yang penting itu kalau di sini cos 2x ya. Sini kan tidak punya teman sin 2x, ya kan? Tidak punya teman sin 2x, sehingga untuk kita cari nilai A dulu. Kita cari nilai A. Ini kan cos 2x, ini adalah sin 2x. Kita coba nilai sin 2x-nya dulu, minus 4b dikurangi 10a tambah dengan 4b sin 2x. Lalu ini kan, sisanya itu adalah 10b cos 2x, ya kan? 10b cos 2x
dan dikurangi 10A sin 2X. Misalnya kalau dilakukan kan, ini kan 4 minus 4A dengan 4A ini kan hilang. Terus minus 4B dan 4B ini juga hilang. Sisa ini tak? Nah, sisa ini, lalu kita coba lihat yang bagian sini yang ada sinnya dulu. Yang ada sinnya di sini tidak ada, sehingga A itu adalah 0. Atau begini, 10B cos 2X, 10B, ya kan? 10B cos 2X ditambah apa tadi? Dikurangi 10A sin 2X, dikurangi 10A sin 2X sama dengan cos 2X. Ini kan? Kalau sudah seperti ini, kita cari dulu ininya, kita cari yang ini dulu, yang 10A sin 2X-nya. Ya kan? 10A sin 2X-nya, kita fokus dulu yang ini. Ya kan? 10A sin 2X, terserah mau pakai minusnya juga bisa. Nah, 10A sin 2X ini sama dengan 0. Ada. Kenapa 0? Karena teman di sini, teman untuk yang sin 2X ini di sebelah sini kan tidak ada. Ini tidak ada, sehingga ya sama dengan 0. Ya kan? Nah, 10A itu sendiri sama dengan, ya terserah kalian misalnya mau ambil minusnya juga tidak jadi masalah. Misalnya mau pakai minus kan. Nah, 10A itu sendiri adalah 0 per sin 2X. 0 kan? Jadi kita peroleh A-nya itu sama dengan 0. Nah, kita sudah A-nya 0, lalu kita cari yang B-nya lagi. Sama dengan cos 2X, ya kan? 10B sama dengan cos 2X per cos 2X kan 1. Jadi B-nya itu sama dengan 1/10. B-nya itu adalah 1/10. Setelah kita dapat B-nya 1/10, ini kan A-nya kita sudah dapat 0, B-nya kita dapat 1/10, sedangkan apa namanya, kemisalan kita yang awal itu adalah YP itu, ya kan? YP tadi adalah berapa? Ini kan? A cos 2X ditambah dengan B sin 2X. A cos 2X ditambah dengan B sin 2X, ya kan? Nah, tinggal kita substitusi nilainya nanti. Kita substitusi nilainya, karena A-nya ini adalah 0, ya kan? Dikali dengan 0, sedangkan B ini adalah 1/10. Kita perlu hasilnya. 0 kali ini kan hasilnya 0. Kita perlu hasilnya ini. 1/10 sin 2X. Kalau sudah dapat 1/10 sin 2X, tinggal kita cari Y-nya kan. Y tadi itu untuk solusi umum adalah YC-nya ditambah dengan B. Ya kan, sesuai buku yang ini. Nah, kita dapat tinggal kita cari solusi umumnya. Solusi umum di general solution dari persamaan yang tadi yang 6.1. Ya kan? Nah, ini solusinya, solusi umumnya. Ini kan solusi lengkapnya seperti ini. Yang penyelesaian umum bersama titik satu yang seperti ini. Dengan YC adalah komplementer dan YP ini adalah untuk penyelesaian khususnya. Nah, ini untuk fungsinya fungsi trigonometri, ya kan? Sinus atau kosinus juga sama. Atau kalau di buku kaum ini seperti ini kan? Sebelah sini F cos PX ditambah G sin PX, ya kan? Dimisalkan itu untuk asumsi trial solutionnya itu adalah
A cos PX ditambah B sin PX. Seperti ini sama. Kalau untuk modelnya juga seperti ini, kita pemisalan untuk YP-nya bisa seperti ini. Sedangkan untuk model eksponensial, ya kan ini kan betul eksponensial. Kalau untuk eksponensial, sebentar kita bahas, dia ada 3 kemungkinan. Ya kan, kalau untuk eksponensial itu ada 3 kemungkinan. Nih, kalau untuk, ya kan, eksponensial ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu jika jika C ini, C yang untuk pangkat eksponensialnya kan tidak sama dengan A atau B. A dan B ini diperoleh dari akar-akar karakteristik. Kan? Lalu kedua, C yang ini kan, itu sama dengan A atau B, tapi A dan B ini tidak sama. Ya kan? A dan B tidak sama ini berarti secara teorinya itu dia akarnya itu berbeda. Ya kan? Akar berbeda. Ini juga sama. A dan B ini tidak sama. Kan? C tidak sama dengan ini. Kalau ini ketiga-tiganya itu tidak sama. Berarti ini akarnya memang sudah berbeda ini. Kalau untuk yang pertama, solusi khususnya itu kita misalkan dengan C eksponensial CX. Lalu untuk yang kedua ini adalah CX eksponensial CX. Untuk kemungkinan ketiga, jika C ini sama dengan A dan sama dengan B, lalu kita permisalan kita digunakan ini CX kuadrat eksponensial CX. Ya kan? Ini untuk pemisalan solusi khususnya. Kita buat dicontoh. Ya kan? Contoh untuk yang kedua ini. Ini kan tadi sudah. Kita masuk ke jika penyelesaiannya itu bentuk ini kan penyelesaian khususnya yang sederhana. Oh ini yang polinomial ya nanti dulu. Yang ini tadi kan. Ini jika sebentar kita bahas yang polinomial. Jika ruas kanan berupa eksponensial kan, maka dipakai ketentuan sebagai berikut. Ini saudara sama kita tentukan dulu kita homogenkan dulu. Setelah homogen kita cari penyelesaian khusus dengan pemisalan ya kan 3 kemungkinan tadi, lalu kita sesuaikan. Misalnya ada contoh di sini, Y double aksen itu ditambah dengan 4Y aksen dikurangi dengan 5Y sama dengan 7 eksponensial 2X, ya kan? Ini juga sama, kita cari akar-akarnya dulu dari sini kan. Y double aksen sama kemarin yang pakai pemisalan untuk eksponensial dx dan y aksen itu apa, y double aksen itu apa. Lalu kita substitusi. Ini diperoleh seperti ini, D minus 1, D plus 5, ya kan? Sama kalau misalnya kita anggap dulu sama dengan 0 kan. Ini kan? D plus 1, D-nya itu adalah 1, D1-nya 1, D2-nya adalah minus 5. Sehingga akarnya itu berbeda kan? Akar berbeda berarti C1 eksponensial X ditambah dengan C2 eksponensial minus 5X. Ya kan? Ini sudah. Untuk penyelesaian komplementernya sudah. Solusi komplementer. Nah, setelah kita sudah dapat ini, tinggal kita kembalikan ke syarat. Syarat di sini kan, di apakah memuat yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, setelah kita cek, berarti A-nya ini adalah minus 1. Ya kan? B-nya adalah, A-nya 1, sorry ya. A-nya 1, B-nya itu minus 5, dan C-nya itu adalah 2. Ini tahu? C-nya 2. Sehingga A-nya berlaku yang pertama. A tidak sama dengan B dan tidak juga sama dengan C. Dan kalau yang berlaku yang pertama, sehingga kita di pemisalan kita itu seperti ini adalah C eksponensial CX. Kan? Pemisalan kita itu. Nah, ini kan C eksponensial CX karena di sini kan hasilnya itu adalah 2X kan. Nah, kita misalkan ini eksponensial 2X ya kan? IP-nya itu adalah eksponensial 2X. Kita coba cari
turunan keduanya, turunan pertama dan turunan kedua. Nah, yang ini dulu. Ini kalau sudah seperti itu turunan dari 2x berarti 2-nya di depan kan, terus ulang. Lalu ini berarti 2 kali 2, berarti 4 kan, 4 C eksponensial 2x. Nah, setelah kita dapat ini, tinggal kita substitusi nanti. Prosesnya juga sama seperti yang fungsi trigonometri, prosesnya sama kan, kita substitusi ke soal ini. Kita substitusi ke soalnya, berarti Y double aksennya tadi adalah ini kan, berarti 4C eksponensial 2x ditambah dengan 4 dikali Y aksen 2C eksponensial dx dikurangi 5, ini kan dikurangi 5Y, dikurangi 5C eksponensial 2x sama dengan 7 eksponensial 2x. Nah, kita sudah dapat di sini, ya kan? Coba kita buat saja ya, mana soalnya tadi. Y double aksen ditambah 4Y, aksen dikurang 5Y. Sama dengan 4Y aksen kurang 5Y 7 eksponensial 2x. Kan? Kayak seperti ini, ya double aksennya itu adalah ini. Dengan 4 kali, ya kan? Ya, aksennya itu adalah ini. Dikurangi dengan 5 kali dengan, ya kan? 7 eksponensial. Setelah sudah seperti ini, proses aljabar juga sama. Nah, proses aljabar ini jadi 8 tadi ya. 8, lalu ini 5. Ya kan? Sama tak? Ini tinggal penyelesaian seperti biasa, 4 tambah 8 dikurangi 5, itu berapa? Jadi 7 kan? 7 dengan kan? Kita kelompokkan dulu. 4C ditambah 8C, 4C tambah 8C tambah atau di kita atau langsung saja juga bisa. Ada? 7 ini sama dengan ini. Eksponensial 2x eksponensial 2x kan bisa hilang kan? Bisa hilang karena dia kan sama dengan 1. Ini hilang. Berarti C-nya itu sama dengan 1. Setelah kita dapat C sama dengan 1, lalu kita substitusi ke sini. Karena YP-nya adalah ini, C-nya itu adalah 1. Itu biasanya tidak ditulis dia. Kita sudah dapat. YP-nya itu adalah eksponensial 2x. Coba kita kembali. Ini dah eksponensial 2x kan, karena tadi untuk solusi yang bentuk homogennya adalah ini, tinggal dijumlah nanti untuk solusi umumnya. Itu adalah C1 eksponensial X ditambah dengan C2 eksponensial 5X ditambah dengan eksponensial 2X ini dari YP-nya tadi ya.
Nah, begitu pula untuk yang ini. Contoh lain, misalnya ada contoh lain kan, ada Y double aksen ditambah dengan Y aksen dikurangi dengan 2Y sama dengan eksponensial X, ya kan? Nah, ada contoh seperti ini. Kita uraikan dulu, juga sama. Atau kita uraikan, kita coba cari, apa namanya, kita cari terlebih dahulu bentuk homogennya. Ini diperoleh akar-akar karakteristik yaitu minus 1 dan 1 kan. Minus 2 dan 1 itu memiliki akar yang berbeda. Kalau akar berbeda berarti ya kan C1 eksponensial minus 2X dan C2 eksponensial X, ya kan? Itu kita sudah peroleh. Nah, selanjutnya kita cari penyelesaian khususnya dengan melihat kemungkinan apakah A-nya sama dengan C sama dengan B atau dua kemungkinan lainnya. Ini kita peroleh bahwa ini minus 2, ya kan? Minus 2, 1, dan 1, ya kan? Berarti A-nya itu tidak sama dengan B, tapi B-nya ini sama dengan C, ya kan? Nah, kalau kemungkinan ini berarti yang dapat ya kemungkinan kedua yang ini, ya kan? C ini sama dengan A atau B kan? C ini sama dengan A atau B, namun A dan B itu tidak sama. Berarti ini apa namanya? Pemisalan kita menggunakan ini. Kita misalkan, ya kan? Kita misalkan Y-nya berarti X eksponensial X, terserah mau pakai C kan mau pakai ini kan adalah konstan. Ini adalah konstan tak nol. X eksponensial X, kan? Buat sini. Y-nya tadi X tinggal eksponensial X, ya kan? Kita mau cari turunan pertamanya dulu. Pertamanya ya, hanya dikeluarkan. Ini yang bentuk ini adalah turunan parsial. Turunan parsial kan, yang bentuk ini adalah turunan parsial, sehingga kita selesaikan itu dengan U aksen V ditambah dengan V aksen. Ya kan, yang bagian sini kan. Nah, misalnya kita anggap U itu adalah X dan V-nya itu adalah eksponensial X, berarti U aksen V, berarti X, ya kan? U aksen V berarti turunan dari X itu adalah 1 dikali dengan V-nya, berarti eksponensial X. Kan? Ditambah dengan UV aksen, berarti U-nya kita tulis ulang, V aksennya itu adalah turunan dari eksponensial X adalah eksponensial X juga. Eksponensial X, ya kan? Ini kita sudah dapat untuk YP aksennya. Nah, lalu kita cari yang YP double aksen. Cari yang YP double aksennya sama dengan A, ya kan? Ini juga sama, apa namanya? Turunan dari eksponensial X ini adalah eksponensial X kan, ini kan tidak berubah. Yang berpengaruh yang bagian sini. Ini kita turunkan lagi 2 kali. Jadi mudah seperti ini. Sampai dengan ini kan. Ini X, X. Ini kan. Nah ini turunannya tinggal kita copy lagi ini nanti. Karena kan bentuknya yang ini tadi. Ini hasilnya berapa? Eksponensial X tambah eksponensial X. Ini 2 eksponensial kan. Ini jadi 2. Tinggal dikali A-nya masuk.
sudah dapat 2A eksponensial X ditambah X A eksponensial X, ya kan? Ini. Ini lah. Kita sudah dapat ini kan? Atau ini dia tidak A-nya belum kali masuk, tapi sama saja. Ini sama. Tinggal disubstitusi ke sini. Y double aksennya itu masuk ke sini. Y aksennya itu masuk ke sini. Dikurangi dengan 2 kali Y-nya itu masuk ke sini. Sama dengan eksponensial X, ya kan? Nah, sama dengan eksponensial X, ini proses aljabar juga. Eksponensial X itu kita kumpulkan, ya kan? Eksponensial X dikumpulkan, ya kan? Lalu seperti ini toh. Eksponensial X per eksponensial X itu adalah 1. Ya kan, kita sudah dapat ini, sehingga AX plus AX ini 2AX, dikurangi 2AX hilang, sehingga yang sisa itu adalah 2A ditambah dengan A, itu sama dengan 3A, sama dengan 1. A-nya itu adalah sepertiga, ya kan? A-nya sepertiga. Nah, kalau A sepertiga sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan ke sini. A-nya adalah sepertiga, hingga YP-nya itu adalah sepertiga X eksponensial X. Lalu kita gabung dengan yang lain tadi kan. Kita gabung dengan yang komplementernya tadi, C1 eksponensial min 2X tambah C2 eksponensial X ditambah dengan sepertiga X. Sudah, dari sini kita sudah peroleh hasilnya. Ini juga bisa diselesaikan dengan integral berulang. Integral berulang kemarin kan kita arahkan dia itu yang ke dalam bentuk ini. Ke dalam bentuk ini yang bentuknya itu adalah Y aksen ditambah dengan PY sama dengan QX atau bentuk PD Bernoulli. Ini juga bisa, tapi agak ribet. Kalian fokusnya yang ini saja. Ya, menggunakan ini yang tidak terlalu ribet dia. Kalau menurut Pak seperti ini tidak terlalu ribet. Misalnya ada contoh lain lagi ya. Ada contoh lain, ya kan? Adalah Y double aksen ditambah dengan Y double aksen ditambah dengan 2Y aksen dikurangi 3Y sama dengan 4 eksponensial 3X. Kali ini kan sudah sama. Kita tentukan akar-akarnya dulu. Nah, ini akar-akarnya diperoleh adalah ini kan D plus 3 dan D minus 1. Ini berarti A-nya adalah 3 minus 3. Ya kan, D1 adalah minus 3, D2-nya itu adalah 1. Dan akarnya juga berbeda, ya kan? Nah, kalau sudah akar berbeda, tinggal kita kembalikan ke solusi bentuk umum. Untuk solusi akar berbeda yaitu C1 eksponensial minus 3X ditambah dengan C2 eksponensial X, ya kan? Nah, setelah dapat ini, kita cari lagi, kita cari ini ya Kak, apa yang sama. Minus 3, ya kan? Minus 3, 1 dan 3. Ya, minus 3, 1 dan 3 berarti ya kan? Tidak ada yang sama kan? Kalau tidak ada yang sama begini berarti yang kita pemisalan kita itu ya gunakan yang pertama, yang ini yang C eksponensial X tadi atau A eksponensial X, ya kan? Kita gunakan yang ini. Yang model ini tadi. Untuk contoh ini kan ini ya, eksponensial 3X. Tinggal dari turunan pertama, turunan kedua, lalu kita substitusi ke bentuknya sama dengan ini lah. Nah, lalu kita kelompokkan yang eksponensial 3X-nya ini secara aljabar, kita dapat YP-nya, lalu kita cari, tinggal kita jumlah dengan solusi komplementernya. Kita perolehlah solusinya. Ini juga sama, ya kan? Juga sama, ini contohnya kan. Nah, ini juga sama. Misalnya ada contoh ini kan, Y double aksen ditambah dengan 2Y aksen, dikurangi 3Y sama dengan 4 eksponensial minus 3X. Ini setelah diperoleh A-nya adalah 1, B-nya itu minus 3, C-nya itu adalah minus 3. Berarti ini, iya kan? Berarti ini C-nya itu sama dengan B, ya kan? Atau A, ya kan? Tapi tidak sama, A dan B itu tidak sama.
Karena ini 1 dan minus 3. Ya kan? Kalau tidak sama, itu kemungkinannya itu kemungkinan yang kedua tadi. Ini kan kita misalkan dengan AX eksponensial minus 3X. Sama, kita cari turunan pertama, turunan kedua, kita substitusi, lalu kita pada proses aljabar, kita kelompokkan yang memuat eksponensial minus 3X kan, kita kelompokkan, kita dapat nilai A yang dicari. Kita dapat nilai yang dicari, misalnya di sini adalah, misalnya kita ini adalah A kan, A kecil kan, kita dapat A-nya minus 1, ya tinggal kita masukkan, berarti YP-nya itu adalah minus X eksponensial minus 3X. Ini kan makanya dari sini minus. Kita gabung dengan komplementernya, kita dapat solusi keseluruhan, solusi lengkap. Ini juga sama. Kan? Lalu ada polinomial. Lalu ada polinomial. Kalau polinomial seperti ini, ya kan? Jika ruas kanan berupa konstanta atau fungsi polinomial, maka solusi fungsi khususnya berupa polinomial minimal itu berderajat 2. Dia minimal berderajat 2. Ini kan kayak ini kan. Ini untuk polinomial, misalnya ada Y double aksen ditambah dengan Y aksen, dikurangi 2Y sama dengan X kuadrat dikurangi X. Nah, inilah yang dikatakan polinomial ini. Nah, untuk ini polinomialnya itu berderajat 2. Nah, kalau untuk polinomial, YP-nya itu kita misalkan dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Ingat ya, untuk seluruh polinomial. Misalnya, ada soal yang model seperti ini lah, itu maka misalnya ada soal seperti ini lalu sama dengan 1, ya kan? Anggap saja sama dengan 1. Ya YP-nya tetap ini. AX kuadrat ditambah BX tambah C. Karena 1 kan merupakan polinomial juga kan. Ini yang tadi yang C-nya ini. Sebagai representasi dari apa namanya? Konstanta yang tidak memiliki variabel. Ini ada variabel X-nya berderajat 2. Ini variabel X berderajat 1. Sedangkan ini variabel X berderajat 0. Ya kan? Apapun yang dipangkatkan 0 kan itu hasilnya 1 kan. Kalau sudah seperti ini kan, misalnya ada contoh ini kan. Y double aksen ditambah dengan Y aksen dikurangi 2Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan X. Nah, lalu kita cari YP. YP-nya tadi kan sudah kan ditentukan ini. Lalu kita cari turunan pertamanya. Berarti 2AX ditambah dengan B. C-nya kan hilang. Nah, lalu kita cari turunan keduanya lagi. Dari ini kan berarti sisa 2A. Nah, YP double aksen, YP aksen, dan YP ini kemudian kita substitusi ke persamaannya. Setelah kita substitusi ini kan. Setelah disubstitusi, hasilnya adalah 2A. Ya kan? Ini kan 2A ditambah dengan 2AX, ya kan? 2AX tambah B dikurangi dengan 2 dikali ini. AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Kita coba. Y double aksen kurangi dengan apa tadi? Ditambah Y aksen dikurangi 2. Kurangi dengan 2Y, ya kan? Double aksen ditambah dengan Y aksen, ya kan? Dikurangi dengan Y sama dengan kurangi 2Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat dikurangi dengan X, ya kan? Setelah ini sama, ini prosesnya juga sama, kita cari homogennya. Ya sama, kita cari homogen. Nah, lebih kita fokus dulu ke kita cari YP-nya dulu, YP-nya. Karena ini bentuknya polinomial, maka kita misalkan tadi AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Ingat ya, inilah. Ini kita cari
kita cari turunan. Ini kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti sama dengan ini, 2AX ditambah dengan AX ditambah dengan B. Kali ini juga kita cari yang double aksennya. Kita cari double aksennya berarti sama dengan 2A. Ya, ada. Nah, ini kita substitusi lagi. Substitusi ke sini. Jadi hasilnya adalah 2A. A ditambah dengan dikurangi dengan 2 kali ini. YP-nya lah. Sama dengan ini. Kuadrat dikurangi X. Kalau sudah seperti ini, proses aljabar, proses aljabar kita lakukan di sini ada proses aljabar, lalu kita coba kelompokkan nanti. Coba kita cek. Kan? Sudah sampai di sini, Kalau di sini ada proses aljabar, kita kelompokkan X kuadrat dengan X kuadrat, lalu X itu juga dengan X. Nah, lebih jelas nanti di sini. Kita kan tadi sudah sampai sini, sama dengan mana tadi? Oh, ini contohnya dia sama dengan 5. Kita anggap saja sama dengan 5 ya. Ini contohnya sama dengan 5. Juga sama. X kuadrat tambah BX tambah C. Ya kan? Kemudian cari aksennya 2X tambah B. Double aksennya 2A. Lalu disubstitusi kan sama dengan 5. Ya kan? Ini kita cari yang apa namanya? Yang memuat X kan 3A. X kuadrat di sini kan tidak ada, berarti sama dengan 0. A-nya itu adalah 0. A-nya sama dengan 0. Kita sudah dapat di sini A0 di sini. Yang memuat X di sini juga kan tidak ada. Berarti ya kan? Berarti minus 4A tambah 3B ini kita anggap juga sama dengan 0. Karena A-nya tadi di sini kita dapat 0, berarti 3B-nya itu 0, B-nya juga adalah 0. Nah, sisa ini 2A dikurangi 2B tambah 3C. Karena ini adalah semuanya milik konstanta. Lihat kan, ini ada variabel X. Variabel X kuadrat, dan ini adalah variabelnya itu 1 di sini. Ya kan, 1 dengan 5 ini kan sama-sama kan, sama-sama konstanta. Berarti minus 2A dikurangi 2B ditambah 3C itu sama dengan 5. Kan? Karena A dan B-nya tadi sudah bernilai 0, berarti 3C sama dengan 5. C-nya kita peroleh adalah 5/3. Tinggal kita tambahkan dengan ini. 1 eksponensial 2X ditambah C2 eksponensial X ditambah dengan 5/3. Ini adalah solusi lengkapnya. Ya kan? Ini contohnya yang 5 ya. Nah, tapi contoh untuk yang ini tadi, yang bentuknya ini kan, X kuadrat dikurang X. Nah, setelah kita peroleh, kita coba lanjutkan. Ya, kuadrat kurang X. Tapi ini kan dikurangi dengan 2X kuadrat. Ya kan? Dikurangi dengan 2BX. Dikurangi dengan 2C. Ya kan? Sama dengan ini. Kalau sudah ini, kita coba kelompokkan dulu. Kita kelompokkan yang konstanta dulu. Yang konstanta berarti 2A-nya. 2A mana lagi? Dikurangi dengan 2C. Ya toh? Dikurangi dengan 2C. Ya, ini sudah. Kalau ditambah lagi, kita cari yang ada X-nya. Berarti ini kan 2A. 2A. Ya kan? Yang ada X-nya. Dikurangi dengan 2B. Ya toh? Dikurangi dengan 2B. Ini ada X-nya. Kan? Lalu ditambah dengan, dikurangi dengan, atau kan dikurangi dengan yang ada X kuadrat. Oh, ini ada tambah B ya di sini ya. Tambah B. Ini toh, B-nya juga ini kan konstanta 2A, B, dan 2C. Ini sudah yang X-nya itu adalah 2A dan 2B.
minus 2B ya kan. Sedangkan yang X kuadrat ini hanya 1. 2, ini kan. Sama dengan X kuadrat dikurangi dengan X. Ya kan? Sudah. Kita selesaikan yang ini dulu. Minus 2AX kuadrat. Ya kan? Kita selesaikan ini dulu. Minus 2AX kuadrat ini. Lihat. Yang memuat X kuadrat di sini kan ada toh? Ya. Berarti yang isinya X kuadrat saja. Ini X kuadrat. Ya kan? Sudah. Minus berarti minus 2A-nya itu sama dengan, ya kan? X kuadrat per X kuadrat 1. Berarti A-nya itu adalah minus 1/2. Minus 1/2. Hanya minus 1/2 kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita cari B-nya lagi. Ini kan? Yang ada variabel X-nya. Variabel X-nya 2A dikurangi 2B itu sama dengan yang ada variabel X di sini ada toh minus X. Makanya kita kelompokkan yang karena A-nya tadi sudah ada nilainya, ya kan? 2 dikali dengan ini toh. Min 1/2 dikurangi dengan entah 2B. Oh ya, lupa tadi. Ini ada ini ada X-nya ya. Ini ada X tadi kan? Ini ada X. Ini juga ada X, sedangkan ya kan X dengan min X itu dia hasilnya adalah 1. Kan? Ini kita sudah peroleh. Ini adalah minus 1, ya kan? Dikurangi dengan 2B sama dengan minus 1. Minus 1, kalau tambah 1 berarti 0 kan? Berarti B-nya ini hasilnya 0. B-nya ini adalah 0. Nah, kalau B0 kita sudah dapat, tinggal ini. Ya, kita cari ini. Kalau 2A dikurang 2C tambah B. Dan di sini sama dengan 0 karena dia tidak memiliki konstanta. Ya, Anda tidak memiliki konstanta di sini, dah. Jika kita masukkan A-nya tadi berapa? Masukkan A-nya tadi adalah minus 1/2, ya toh? A-nya adalah minus 1/2. C-nya itu ada C-nya yang belum dicari dan B-nya itu adalah 0, ya kan? B-nya itu adalah 0. Sudah. Ini kita peroleh bahwa ini minus 1 dikurangi dengan 2C, ya kan? Sama dengan 0, ya kan? Minus 2C sama dengan 1, ya kan? Karena min 1 ini kan beda sini kan? C-nya itu kita peroleh bahwa min 1/2. Kalau sudah dapat C, sudah dapat B, dan sudah dapat A, kita masukkan ke pemisalan kita tadi ini, ya kan? Pemisalan kita, kan A-nya tadi itu adalah minus kan? Minus 1/2. 1/2. B-nya itu 0, ya kan? B-nya Iya. itu 0, kita hapus saja. C-nya itu adalah minus 1/2 juga. Minus 1/2. Sudah kita dapat YP-nya. Tinggal tambah yang bentuk homogennya lah. Tinggal kita tambah bentuk homogennya. Sudah. YP-nya kita sudah dapat. Cuman ini dia faktorkan, ya, kan sama saja. Cuman ini dia faktorkan. Ya, jadi kan begini. Dan bedanya yang di buku itu dia seperti ini. Di buku itu dia faktorkan, min 1/2-nya dia keluarkan. Di buku kan begini toh. B-nya tadi, C-nya tadi min, begini ya. Ini hilang. Ini jadi tambah. Tambah 1. Ya toh? Di buku kan begini toh. YP-nya adalah min 1/2 dalam kurung X kuadrat plus 1. Lalu kita dapat ini YP-nya min 1/2 X kuadrat plus 1. Tinggal kita tambahkan dengan yang lainnya tadi. Sudah. Kalau untuk model apa namanya, untuk yang konstanta
untuk ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya seperti itu. Lalu ada contoh yang lain. Ini contoh pengembangan kan tadi yang Pak bilang itu ada metode campuran. Misalnya mana? Ini kan, nah di contoh ini tentukan penyelesaian dari y double aksen dikurangi dengan 5y aksen dikurangi dengan 6y sama dengan eksponensial x dikurangi dengan 2 cos x, ya kan? Ini berarti YP-nya itu ada dua, YP1 dan YP2. Ingat ya, tapi untuk bentuk homogennya tetap satu. Bentuk homogennya tetap satu, ini kan? Makanya ada YP1, ada YP2. Sedangkan nah, di sini loh, dia gunakan di sini AX X eksponensial X ini karena 6 minus 1 dan 1, ya kan? Itu tidak ada yang sama kan? Berarti kemungkinan pertama berarti dia gunakan ini AX eksponensial X. Paham kan? Kita sudah dapat ini, lalu ini bentuknya itu adalah bentuknya fungsi trigonometri cos X, berarti kita misalkan dengan B cos X ditambah dengan C sin X. Nah, inilah kita cari Y double Y aksennya, lalu cari Y double aksen. Untuk prosesnya juga tetap sama, kita tetap substitusi untuk Y double aksen ke sini, Y aksen ke sini, dan Y-nya itu adalah ke sini, ya kan? Jadi modelnya seperti ini, panjang dia. Modelnya seperti ini. Untuk suku-sukunya, lalu kita menyamakan suku-suku yang sama, menyamakan suku-suku yang seperti ini tadi kan. Kita samakan suku. Yang x kuadrat ini ketemu dengan x kuadrat saja, dan yang x ini ketemu dengan x, sedangkan yang tidak punya kan, yang tidak punya itu kita buat 0. Ini kan yang tidak punya tadi kita buat 0. Nah, prosesnya juga sama untuk masalah yang ini. Eksponensial x ya ketemu dengan eksponensial x-nya. Cos x ya ketemu dengan fungsi trigonometri yang di sini, yang ya kan, yang cos saja, yang sin-nya tetap 0 karena di sini kan sin tidak ada. Kan? Ini lalu diperoleh prosesnya nanti seperti ini. Dari A, ini ada bentuk aljabarnya, karena ini aljabar dia bisa gunakan metode eliminasi kan banyak toh. Eliminasi, substitusi ya kan, atau metode eliminasi substitusi, atau bisa juga dengan metode Cramer. Kalau ini metode Cramer yang di matriks. Nanti mata kuliah apa kalian dapat? Kalkulus lanjut kayaknya ada ini metode. Atau kalkulus, nanti ada kalian dapat tentang matriks. Kan banyak, ada Cramer, ada Gauss, ada Gauss-Seidel dan lain-lain. Nah, nantilah kalian akan belajar ini juga. Sehingga penyelesaian ini banyak. YP-nya itu ini kan. YP-nya kan ini toh. YP-nya kita peroleh, sudah tinggal kita tambahkan dengan bentuk homogennya dan YP-nya. Nah, ini juga jika di ruas kanan itu ada beberapa suku lagi ini kan. Ini ada eksponensial X. Ya kan, ada bentuk eksponensial, ada bentuk fungsi trigonometri, dan ada bentuk polinomial. Makanya di sini ada solusi khususnya itu ada YP1, ya kan? Ada YP2-nya dan ada YP3-nya. YP1, YP2, YP3. Kalian mau kerjakan satu-satu juga boleh, atau mau digabung seperti ini juga boleh. Tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk substitusi ya tetap sama ya, tetap kita gabung seperti ini. Kita substitusi ke sistem itu. Cuman untuk ini kan, untuk pemisalan-pemisalan ini mau dibuat satu-satu ini, lebih bagusnya dibuat bersamaan saja. Cuman nanti ada 3 nanti di sini. Ada 3, sehingga penyelesaiannya seperti ini. Untuk Y-nya itu adalah YC-nya ditambah dengan YP1 ditambah dengan YP2 ditambah dengan YP3. Jadi soal ini tadi, soal yang ini, itu hasilnya seperti ini. A eksponensial X tambah B eksponensial minus 2X ditambah dengan sepertiga X eksponensial X dikurangi dengan 1/5 plus 2X dikurangi dengan 3/5 sin 2X dikurangi dengan 1/2 dalam kurung X kuadrat plus 1. Ini ya. Yang eksponensial X tadi kan, intinya begini, kalau eksponensial X kalian pernah dapat, hasilnya pasti seperti ini. Ya kan? Nanti untuk konstanta ini yang sepertiga ini ya tergantung soal
tergantung ini soal awalnya ini kan, tergantung bentuk apa namanya, bentuk homogennya atau bentuk homogen atau soal umum. Tapi untuk bagian sini itu pasti sama, dan ini juga. Ini kayak ini tadi kan, yang X kuadrat dikurang X. Seperti ini kan, ini ada juga ada prinsip superposisi. Untuk prinsip superposisi ada beberapa kondisi untuk ruaskan yang tidak sama dengan nol itu bisa juga kita gunakan prinsip superposisi. Ya, prinsip superposisi inilah yang tadi yang apa namanya yang ruas kanannya itu ada beberapa kasus. Kayak ini kan eksponensial X ditambah dengan ini kan 4 sin 2X dan eksponensial X. Makanya ada beberapa di sini, ada YP1, YP2 dan YP3. Nanti besok kita bahas tentang ini force vibrasi. Ya. Ini untuk versi fisikanya. Ini pertemuan itu besok. Itu pertemuan 12 ya. Nah, kita bahas tentang aplikasi-aplikasi dalam integral itu seperti apa. Di buku ini juga sama. Pak kan sudah bagi kayaknya ini buku BOS ini, BOS sama Scum Outline yang karangan Murray Stiegel. Ini juga sama. Tapi kalau yang buku ini dia kebanyakan ringkasan. Nah, ini ringkasan, sedangkan ini kalau ini lebih ke pendalaman teorinya. Mathematical method and the physical science. Ini kan tentang metode matematika pada sains fisika, kan? Oke, kita cukupkan dulu ya. Hari ini siapa-siapa yang hadir? Rina mana ya Rina ini? Rina terhadir, Pak. Dia tadi ada di kampus.